Materi aljabar. Hai Sobat Matematika, perkenalkan aku Uti. Sekarang Uti akan menjelaskan materi tentang aljabar. Yang pertama adalah unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur pembentuk aljabar itu ada 3. Yang pertama adalah koefisien, yang kedua adalah variabel, dan yang ketiga adalah konstanta. Uti jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang selalu berada dekat dengan variabel. Contohnya 2A, 4B, dan 5C. 2 adalah koefisien, 4 adalah koefisien, dan 5 adalah koefisien. Perlu teman-teman Uti ketahui juga bahwa koefisien yang bernilai 1 itu boleh tidak ditulis loh. Contohnya 1x bisa ditulis dengan x. Adapun unsur pembentuk aljabar yang kedua adalah variabel. Variabel itu adalah bilangan yang belum diketahui nilainya dan biasanya disimbolkan dengan huruf alfabet dari A sampai Z. Contohnya 2A, 4B, dan 5C. A adalah variabel, B adalah variabel, dan C adalah variabel. Dan adapun unsur pembentuk aljabar yang ketiga adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki pasangan dan juga tidak bergantung terhadap variabel. Contohnya 2x ditambah 8, 8 adalah konstantanya. Karena Uti telah menjelaskan unsur-unsur pembentuk aljabar dari koefisien, variabel hingga konstanta, sekarang giliran Uti yang bertanya. Manakah yang termasuk koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 8x ditambah 25? Ya, benar sekali. 8 adalah koefisien karena terletak dekat dengan variabel atau berpasangan dengan variabel. Kemudian x adalah variabel karena berpasangan dengan koefisien dan disimbolkan dengan huruf x. Dan 25 adalah konstantanya karena dia berdiri sendiri dan tidak berpasangan dengan variabel. Setelah Uti menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk aljabar, sekarang Uti akan menjelaskan tentang suku dalam matematika. Suku dalam matematika tentunya berbeda dong dengan suku yang ada di ilmu sosial. Suku di dalam matematika adalah variabel beserta koefisien dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada beberapa jenis suku yang didasarkan pada operasi penghubungnya. Yang pertama adalah satu suku. Bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau selisih. Contohnya 6A, 7X, dan negatif 8C. Yang kedua adalah dua suku, yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 5x dikurangi y dan 6y dikurangi 8. Dan adapun suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x ditambah 2y dikurangi xy. Sedangkan bentuk aljabar yang punya lebih dari dua suku disebut polinom atau suku banyak. Suku-suku bentuk aljabar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah suku sejenis, yang kedua adalah suku tak sejenis. Suku sejenis merupakan suku-suku yang mempunyai variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Contohnya x, 2x, dan 8x. Sedangkan suku tak sejenis itu adalah suku-suku yang tidak memiliki variabel yang sama. Contohnya 2x, 2y, 3z, dan 4w. Uti telah menjelaskan unsur-unsur pembentuk aljabar dan juga suku-suku yang ada di dalam aljabar. Hari ini Uti akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Kenapa? Pasti teman-teman Uti bertanya kan? Sekarang Uti ajak untuk berpikir. Bayangkan kalau Uti memiliki 2 apel dan juga 2 jeruk.
Ketika Uti ingin membuat jus, rasanya bagaimana? Apakah hanya ada rasa apel saja? Atau hanya ada rasa jeruk saja? Ayo bayangkan. Sudah dipikirkan? Jawabannya apa? Ya, benar sekali. Walaupun jeruk menjadi satu dengan apel, tapi rasanya masih bisa kita bedakan. Begitu juga dengan suku yang tak sejenis. Variabelnya tidak sama, maka tidak bisa dioperasikan. Dan tidak bisa menjadi satu dong. Contoh yang suku sejenis. 2x ditambah 5x sama dengan 7x. Karena variabelnya sama, maka dapat dioperasikan. Kedua, 6x dikurangi 3x. Karena variabelnya sama, maka bisa dioperasikan. Jika 7x ditambah dengan 5y, hasilnya adalah 7x ditambah 5y. Karena tidak bisa dioperasikan, disebabkan variabelnya berbeda. Kali ini, Uti akan melanjutkan operasi bentuk aljabar tentang perkalian dan pembagian. Perlu teman-teman Uti ketahui konsep sederhana dari perkalian aljabar adalah A dipangkatkan dengan M dikalikan dengan A pangkat N. Sehingga hasilnya adalah A dipangkat M ditambah N. Ingat ya, pangkatnya dijumlahkan. Contohnya, X kuadrat dikalikan dengan X pangkat 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 5. Adapun beberapa jenis perkalian dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian antara satu suku dengan dua suku. Dan dapat dicatatkan dengan K dikalikan dengan AX sama dengan KAX. Atau K dikali AX ditambah B sama dengan KAX tambah dengan KB. Contohnya, 4 dikali P ditambah Q sama dengan 4P ditambah 4Q. Yang kedua adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Dapat dinyatakan dengan yaitu AX ditambah B dikali CX ditambah D. Sehingga hasil akhir adalah ACX kuadrat ditambah BC ditambah AD dikalikan dengan X ditambah BD. Contohnya, 2Y dikurangi 5 dikalikan dengan Y ditambah 3. Hasil akhirnya adalah 2Y kuadrat ditambah Y dikurangi 15. Sekarang kita lanjut ke pembagian bentuk aljabar. Konsep sederhananya adalah A dipangkatkan dengan M dibagi A dipangkatkan dengan N sama dengan A dipangkat M dikurangi N. Ingat ya, pangkatnya dikurangi. Contohnya, 18P pangkat 3 dibagi 6P kuadrat sama dengan 3P. Setelah itu, kita akan membahas tentang perpangkatan bentuk aljabar. Berbeda dengan perkalian yang merupakan penjumlahan dari angka yang berulang, sedangkan perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan unsur yang sama. Untuk A dan N bilangan bulat, maka berlaku konsep A pangkat N sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Contohnya, 2Y pangkat 3. 2 adalah bilangan pokoknya, Y adalah variabelnya, 3 adalah N-nya. Sehingga 2Y pangkat 3 sama dengan 2 dikalikan dengan Y dikali Y dikali Y sama dengan 2Y pangkat 3.